Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dewi Nuryanti dan rekan saya Asri Oktavia Hanifatunisa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam dan jenis ibadah. Yang pertama tentang pengertian ibadah, yang kedua tentang macam-macam ibadah, yang ketiga tentang jenis-jenis ibadah, yang keempat tentang prinsip ibadah dalam Islam, yang kelima tentang tujuan ibadah dalam Islam, yang keenam tentang keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang pengertian ibadah. Ibadah dibagi menjadi ke dalam 4 makna. Yang pertama, taat, tunduk, patuh, dan hina atau pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ibadah terbagi menjadi secara umum dan khusus. Menurut secara umum yaitu segala perbuatan orang Islam yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan menurut pengertian khusus yaitu perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi toharoh, zakat, puasa, haji, salat. Kemudian ada macam-macam ibadah. Yang pertama yaitu ibadah mahdo. Ibadah mahdo yaitu perintah larangannya sudah jelas, zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, misalnya perintah sholat, zakat, puasa, haji, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, semuanya sudah ditentukan. Kemudian ada contoh ibadah mahdo. Yang kedua yaitu ibadah ghair mahdo. Ibadah ghair mahdo yaitu ibadah yang disamping sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, bersilaturahmi, tolong menolong, urusan dalam jual beli. Itu termasuk ke dalam ibadah ghair mahdo. Ada contoh ibadah ghair mahdo. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian ada jenis-jenis ibadah. Yang pertama, ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Maksud dari ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilaksanakan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan iman kepada wujud Allah. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah, atau dalam bentuk tafakur, renungan dan pikiran, seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
khusyuk, tunduk, patuh, merasa hina, merendah, cinta, kasih sayang, berserah diri, kembali kepada Allah, meminta tolong kepadanya, cemas, berharap, mengagungkannya, takut, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, ibadah qauliyah atau ibadah lisan. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ibadah badaniyah atau ibadah anggota badan. Maksud dari ibadah badaniyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh seperti gerakan sholat, melakukan puasa, haji, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ibadah maliyah atau ibadah harta. Maksud dari ibadah maliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat, bersedekah, menyembelih hewan kurban, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5. Kemudian ikhlas, seperti dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Terus tidak menggunakan perantara atau wasilah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terus seimbang antara dunia dan akhirat, seperti dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya tidak berlebih-lebihan, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dan yang terakhir, mudah, bukan meremehkan, dan meringankan, bukan mempersulit, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya ada tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharapkan ridha Allah, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Mungkin itu materi terakhir dari kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.